Jika ada satu tempat yang mampu menyimpan ingatan kolektif perjalanan panjang Indonesia sebagai sebuah bangsa, maka Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI adalah jawabannya. Seperti ensiklopedia, di ANRI, anak Jakarta bisa menemukan dari A hingga Z arsip penting yang mencatat dan merekam beragam peristiwa bersejarah. Dengan senang hati, tim e-Jakarta akan mengajak anak Jakarta melihat hal menarik apa saja yang bisa ditemukan di dalam ANRI. Di episode sebelumnya, anak Jakarta sudah puas mengulik sejarah ANRI di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Nah, kali ini kita akan fokus menjelajahi ANRI yang terletak di Jalan Ampera Raya nomor 7, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, dari Gajah Mada, ANRI resmi berpindah tempat ke Ampera sejak 1974. Menurut ensiklopedia Jakarta Tourism, gedung ANRI di Ampera ini awalnya adalah gedung terlantar yang menjadi sarang burung walet, hingga akhirnya diperbaiki dan menjadi lembaga yang menyimpan arsip bersejarah. Menurut catatan sejarah, Lembaga Kearsipan Negara pernah berubah nama beberapa kali, yaitu Lensarchief tahun 1892 atau di masa kolonial Belanda, Korbundsjokan tahun 1942 sampai 1945 atau di masa kolonial Jepang, Arsip Negeri tahun 1945 sampai 1947. Kembali bernama Lensarchief tahun 1947 sampai 1949 karena agresi militer 1 dan 2 oleh kolonial Belanda. Pada 1950 sampai 1959 berubah menjadi arsip negara. Selanjutnya pada 1959 sampai 1967 berubah Arsip Nasional. Nama Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI resmi dipakai sejak 1967 hingga sekarang. Dengan protokol kesehatan yang ketat, anak Jakarta bisa datang langsung ke ANRI. Diorama sejarah perjalanan bangsa menjadi menu pembuka perjalanan anak Jakarta di ANRI. Pada hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 3 sore dan Sabtu Minggu pukul 9 sampai 1 siang, diorama yang menghimpun secara singkat sejarah Indonesia ini terdiri dari hall A hingga H. Meski diorama ini bersifat replika atau reproduksi dari bentuk aslinya, tapi secara padat dan singkat mampu menjawab pertanyaan besar kita, mengapa kerja pengarsipan penting bagi ingatan sebuah bangsa? Di ruang seluas 750 meter persegi ini, anak Jakarta bisa menemukan cuplikan masa pra-Indonesia yaitu di masa kerajaan, penjajahan era Belanda dan Jepang, proklamasi hingga reformasi. Tanpa kerja arsip yang menuntut ketekunan, ketelitian, dan kecermatan, tidak mungkin kita generasi zaman now bisa mengetahui peristiwa bersejarah apa yang pernah terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam. Tak perlu khawatir akan bosan anak Jakarta. Kesan jadul pada arsip lekas ditangkal dengan sajian multimedia dan teks peristiwa yang didesain kekinian. Bicara tentang arsip, maka koleksi ANRI dibagi menjadi 2 bagian, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Untuk langkah kedua setelah diorama, tim e-Jakarta diajak melihat langsung bagaimana kerja arsiparis menangani arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip. Prosesnya meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan. Sebelum diteliti oleh para ahli sejarah dan bahasa, raw material dari arsip tersebut dahulu dirawat dengan berbagai proses dan produk zat kimia yang didesain khusus untuk pengarsipan. Tak sembarangan anak Jakarta menangani arsip yang usianya puluhan hingga ratusan tahun lalu perlu ekstra telaten. Jangan sampai kertas yang menguning ini sobek sehingga menyulitkan tim ahli bahasa dan sejarah untuk mengetahui makna yang tertulis di atas kertas ini. Dalam pengelolaannya, arsip dinamis meliputi arsip vital atau arsip asli yang tidak dapat diperbaharui jika rusak dan hilang, arsip aktif atau arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus-menerus, serta arsip inaktif atau arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Semua proses ini adalah tindakan preventif untuk mencegah arsip rusak, dan dengan melewati proses ini pula, usia arsip mampu bertahan lebih panjang dan bisa terus diakses dari generasi ke generasi. Fun fact nih, anak Jakarta,
Ternyata tak hanya arsip yang punya nilai bersejarah saja yang diproses, tapi dokumen arsip pribadi anak Jakarta seperti ijazah dan akta kelahiran yang rusak akibat banjir dan bencana lainnya juga bisa kembali dipulihkan tentunya secara gratis. Dari sini kita jadi tahu anak Jakarta kerja pengasipan tak sekedar kerja tapi juga penuh dedikasi tinggi. Jangan khawatir dengan kualitas SDM ya anak Jakarta. Semua tenaga kerja di sini berasal dari latar pendidikan yang beragam namun telah mengantongi berbagai standar pelatihan perawatan arsip. Kita beranjak ke lantai 5 yuk anak Jakarta. Ruangan bersuhu 12 derajat ini menyimpan berbagai arsip penting seperti foto-foto peristiwa bersejarah, surat-surat bertulis tangan atau cetakan mesin ketik para pahlawan bangsa hingga teks pidato presiden dari masa ke masa. Semua dokumen tersusun rapi berdasarkan peristiwa atau tahun dengan pengorganisasian yang tertata rapi. Arsiparis pun dengan mudah menemukan dokumen yang dibutuhkan. Lemari penyimpanannya pun terlihat unik dan canggih nih anak Jakarta, yang pastinya juga turut menjaga keamanan arsip dari debu dan kemungkinan timbulnya jamur. Untuk mengakses ruangan ini, sayangnya tidak bisa asal datang, tapi harus atas izin arsiparis ya anak Jakarta. Wah, jadi kita beruntung sekali ya bisa mengintip beberapa koleksinya. Tim Jakarta kagum dengan kolaborasi kerja arsiparis dan teknisi ruangan yang membuat seluruh arsip terus terjaga kualitasnya. Karena ruangan ini sangat dingin, jangan heran ya anak Jakarta, para arsiparis selalu menggunakan jaket tebal untuk menjaga suhu tubuh. Setelah melihat kerja pemeliharaan dan penyimpanan arsip, anak Jakarta akhirnya sampai di ruangan perpustakaan atau arsip statis. Buat yang bertanya bagaimana cara mengakses berbagai arsip di ANRI, tenang, tak perlu repot mencari-cari dokumen di ruangan penyimpanan. Karena disinilah anak Jakarta bisa dengan mudah melihat katalog koleksi yang terurut menurut peristiwa atau tahun. Anak Jakarta bisa datang dengan mengisi form daring terlebih dahulu dan jika mau meminjam dokumen, pastikan mengisi untuk kepentingan apa. Bagaimana anak Jakarta? Sampai sini kita jadi tahu ternyata dari kerja kolaborasi para arsiparis dan berbagai latar belakang ilmu lah kita bisa menengok sejarah masa lalu dan memproduksinya menjadi pengetahuan yang terus bertumbuh dan berkembang untuk masa depan.